Baik ya, pada kesempatan kali ini ya, ini saya ingin mengulang sedikit materi bagaimana kemudian menjadikan soal sebagai teman kita untuk belajar. Ya, menjadikan soal sebagai mitra kita untuk belajar. Sebentar. Baik ya, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit ya kembali mengulang. Ada beberapa hal yang sifatnya sederhana dan bisa kita pelajari bersama-sama berkenaan dengan kaidah bagaimana memanfaatkan ujian sebagai sarana kita belajar ya. Ujian sebagai sarana kita belajar. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit mengulang tentang materi coding dan decoding walaupun sudah pernah kita bahas pada pertemuan kita yang lalu ya. Jadi baik ya, insya Allah ini kita coba share contoh soalnya. Seperti ini misalnya. Nah ini ya. Ada bahasa-bahasa tertentu yang kemudian baru kita dapatkan ketika kita dapatkan soalnya itu di ujian. Ya, waktu ujian baru lihat nih ada soal seperti ini misalnya ya. Nah, bagaimana kemudian kiat-kiat kita sehingga soal yang awalnya terkesan mungkin ya, mungkin menjadi sebuah soal yang sulit, tanda petik ya, sulit untuk kita kerjakan, bisa kita kemudian kerjakan dengan tadi ya, dengan kesederhanaan. Nah ini mungkin saya perbaiki, ini A maksudnya ya. Ya ini ada jawaban A. Ini opsinya A ya. Jadi bagaimana kita merancang sebuah teknik mengerjakan soal sehingga kita dapat menjadikan sebuah soal sebagai sarana kita untuk belajar bersama, Kak. Nah, ya jadi soal sebagai sarana belajar misalnya. Nah, misalnya seperti soal ini nih, seperti soal ini ya. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini misalnya? Nah, mungkin soalnya terkesan soal yang baru ya. Jadi baru lihat soalnya, bagaimana cara merubah soal yang sifatnya baru seperti ini menjadi soal yang masih relatif bisa kita jawab misalnya ya. Kata kuncinya bila 5, ya, perhatikan ya, bila 5 sama dengan IUQT, 7 sama dengan PCRCB. Pertanyaannya, berapakah nilai untuk 9? Nah, perhatikan Kak Fatma, Kak Ima, Kak Syifa ya. Jadi soal itu ya, apapun bentuk soalnya, kita bisa kemudian melihat beberapa konsep dasar yang insya Allah kemudian bisa kita terapkan. Yang pertama ya, konsep dasarnya. Biasanya soal-soal itu Kak ya, akan memiliki bentuk yang namanya keserasian. Serasi. Artinya ya, ketika muncul IU ya, IUQT gitu Kak. IUQT yang jumlah hurufnya ada 4. Kan jumlah hurufnya ada 4. Sementara clue-nya IUQT kita nyatakan sebagai 5. Nah, 5 ya. Jadi maksudnya 5 apa ini ya? Kalau lihat komposisi hurufnya ada 4, sementara ini 5. Nah, kita kemudian diingatkan 5 secara bahasa Indonesia jika kita tuliskan juga 4 huruf, Kak. 5, IUQT. Ini keserasian nih. Jadi artinya ya, dari kata 5 kita kemudian tidak lihat ya 5 sebagai angka, Kak. Tapi kita lihat 5 sebagai huruf. Karena ketika 5 kita tuliskan sebagai huruf ya kata-kata yang hurufnya 5, maka IUQT pun punya keserasian dengannya. Kan sama-sama 4, Kak. Ya, 5 diterjemahkan menjadi IUQT. Nah, sama halnya dengan apa yang disebutkan pada keterangan berikutnya 7. Nah, 7 bisa kita ubah dalam bentuk huruf menjadi TUJUH gitu kayak. 7.
Maka wajar kemudian ya, coding bahasa pengganti untuk 7 dinyatakan dengan pola huruf P, C, R, C, B yang memiliki keserasian punya 5 huruf. Ya. Jadi 7 tidak kita lihat sebagai angka, Kak, tapi kita sebagai kata 7, T-U-J-U-H, punya keserasian 5 huruf. Ya. Nah, sehingga di sini Kakak bisa lihat polanya nih. Perhatikan ya, bisa lihat polanya. Misalnya secara sederhana ya. Bukankah 7 memiliki sebuah keistimewaan di mana huruf vokal U berulang 2 kali? Ternyata di sini juga C-nya yang penempatan posisinya sama dengan U juga berulang 2 kali. Berarti bisa kita duga ya, berarti U-nya adalah C misalnya demikian. Nah, sehingga ketika muncul pertanyaan 9, maka 9 yang kita pahami saat ini bukan 9 angka, tapi 9 huruf. Ya, bilan misalnya, 9. Maka huruf terjemahan ini menjadi titik-titik-titik. Tentu ketika 9 hadir dalam ya bentuk 8 huruf, maka jawabannya juga nanti 8 huruf gitu, Kak. Nah, ya. 8 huruf. Nah, sekarang. Nah, 8 huruf. Ini salah satu metode sederhana dalam menguraikan soal. 8 huruf juga. Nah, kalau kita perhatikan kelima jawabannya, memang jawaban yang jumlah hurufnya 8. Nah, coba lihat ke 8-8-nya jumlah hurufnya 8. Baik itu jawaban A sampai jawaban E, ini jumlahnya 8. Berarti sudah serasi. Ya, sudah serasi. Nah, sekarang ya, kita bisa kemudian, nah ini ya, ini yang menjadi kaidah yang kedua, nak. Ya, ini Kak ya, ini menjadi kaidah kedua di mana perhatikan ya, jawaban yang disediakan oleh pembuat soal itu sifatnya tunggal, Kak. Artinya jawabannya cuma satu. Berarti ya, yang bukan jawabannya banyak, yang bukan jawabannya sisanya banyak. Berarti ada lebih dari satu. Untuk kasus ini ada 4, Kak. Ya, untuk kasus ini ada 4. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita menemukan jawaban? Ada 2 cara, Kak. Yang pertama kita uraikan, yang kedua kita lihat mana yang bukan jawabannya. Ya, jadi ada 2 cara dalam memilih jawaban kali ini. Ada 2 cara, Kak. Cara pertama mendapatkan jawabannya dengan ya tadi kita temukan jawabannya. Nah, temukan jawabannya. Nah, kadang-kadang cara yang ini rumit, Kak. Bisa pakai cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Ya, carilah yang bukan yang jawaban. Cari yang bukan. Nah, karena yang bukan jumlahnya banyak. Gimana caranya? Gunakan clue-nya, keserasiannya. Nah, perhatikan ya. Bukankah pada kata 7, Kak, pada kata 7 tidak ada huruf yang sama dengan 9. Pada 9 tidak ada huruf T, pada 9 tidak ada huruf U, pada 9 tidak ada huruf J, pada 9 tidak ada huruf H. Maka logikanya pada 9 tidak boleh ada salah satu dari keempat huruf ini. P, C, R, B. Nggak boleh ada B misalnya. Nggak boleh punya B. Maka jawaban E misalnya. Ternyata kita lihat, oh ini ada B. Nah ini termasuk jawaban yang salah, yang bukan. Bukan. Ini juga ada B. Bukan. Ini juga ada B. Bukan. Begitu kan? Sehingga yang awalnya jawabannya banyak, maka menemukan jawaban salah karena jumlahnya banyak itu lebih mudah daripada menemukan jawaban yang benar gitu, Kak. Ini bukan. Nah, bukan. Kalau dengan ukuran B kita bisa menemukan 3 jawaban yang salah, maka perhatikan konsep berikutnya. Manfaatkan 5. Bukankah huruf-huruf yang ada pada 5, Kak? Ya, huruf-huruf yang ada pada 5 semuanya digunakan pada saat kita menuliskan angka 9. Di 5 ada L, di 9 juga ada L. IMA, sama. Artinya apa? Berarti ini menjadi kunci berikutnya, Kak. Nah, kunci berikutnya untuk menemukan jawabannya. Di mana jawabannya? Ya, di mana jawabannya? Akan memuat IUQT sempurna. Keempat-empatnya ada.
Sementara jawaban A, ya, dia punya I, tapi tidak nampak di situ ada U, ya, ada Q, ada T, maka bukan, Kak, bukan. Maka tersisalah jawabannya B. Kenapa harus B? Bukankah pada B ada I, ada U, ada Q, dan ada T? Kan begitu ya. Nah, dengan pola seperti ini kita bisa kemudian menemukan jalannya. Kalau sebelumnya ya, mungkin anggapan kita menemukan jawaban dengan menentukan polanya, itu bukan satu-satunya cara. Bisa jadi caranya dengan cara yang tadi, ya, dengan melihat mana yang bukan jawabannya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada ya kakak-kakak sekalian supaya tadi ya kreatif dalam menemukan soal yang baru, mungkin ada referensi-referensi baru yang bisa kita gunakan sebagai rujukan menemukan jawaban. Atau dari awal, Kak. Nah, dari awal juga boleh. Perhatikan dari awal ya, dari awal. Ada penekanan di awal juga boleh misalnya, ya. Misalnya penekanannya begini. Ketika angka 9 ya diubah dikonversi ke dalam huruf S, E, M dan seterusnya, maka dia akan memiliki kesamaan huruf dengan huruf 5. Ya, dia punya L, dia punya I, dia punya M, dia punya A, maka hasil codingnya akan memiliki I, U, Q, T secara sempurna. Kalau kita lihat jawaban A, jangankan sempurna ya, I saja nggak ada. Nggak punya I, ini juga nggak punya I. Ya, ini nggak punya I. Benar, jawaban A memiliki I, tapi kan nggak punya U, nggak punya Q, nggak punya T. Maka dengan kaidah seperti ini ya, kita bisa melihat bahwasanya dengan tema 5 ada 4 jawaban yang tadi bukan jawabannya. Maka jawabannya tinggal 1. Ya, jawabannya hanya khusus pada opsi jawaban B saja. Demikian juga boleh. Atau misal juga dikembangkan tema yang lain. Apa itu misalnya? Pada kata 9, ke-8 hurufnya tidak ada yang sama, maka jawabannya misalnya nggak boleh mengulang huruf yang berulang kayak gitu. Misalnya pada A ada H 2 buah, nggak boleh. Karena 9 tidak ada huruf yang berulang. Nah, ini kaidah-kaidah dasar yang bisa kemudian kita terapkan pada pekerjaan soal-soal yang sifatnya baru dan rumit bagi kita. Nah, mungkin dengan model seperti ini ya, kita bisa belajar lebih sederhana lagi dalam memperlakukan soal, misalnya, Kak. Ya, saya rasa cukup bisa difahami ya. Siapa? Ya, boleh dilanjutkan, Kak? Boleh ya? Nah, sekarang coba kita lihat ya kaidah lain, Kak. Ya, kita lihat kaidah lain misalnya. Misalnya kaidah lain. Nah, misalnya ya. Murid ya. Nah, misalnya ini, Kak. Muncul lagi ya kode ini menjadi tren soal akhir-akhir ini, Kak, ya. Soal yang berbasis penalaran ini menjadi tren soal-soal akhir-akhir ini ya. Karena ini soal yang relatif ya menggagas pada tadi ya konsep membangun pemahaman ya. Jadi tidak hanya sekedar menghafal rumus tapi juga ya membangun pemahaman misalnya. Nah, pada soal ini, Kak, ya, masih temanya sama, keserasian. Perhatikan keserasiannya di mana, Kak, ya. Perhatikan, Kakak bisa lihat ya, keserasian di mana. Ketika kemudian friend, ya, friend ini dikodekan dalam konsep HUMJTK, ada keserasian di sini, Kak. Friend itu memuat 6 huruf, F, R, I, E, N, D, begitu juga HUMJTK juga 6 huruf. Ada keserasian, 6 huruf. Ya, berarti konsep keserasian ini adalah konsep yang kita tekankan. Nah, sama halnya dengan candle ya. Nah, dengan ini, Kak. Ya. Kalau kita hitung jumlah huruf penyusun dari candle ya, 6 huruf, maka tuntutan keserasian, perhatikan ya, tuntutan keserasian, terjemahan codingnya juga 6 huruf. Maka kita tidak terima jawabannya kalau itu A. Kenapa? Jawabannya jadi 7 huruf ya. Ya, jawabannya menjadi 7 huruf, nggak bisa ya. Maka di sini konsepnya nggak ada huruf yang kemudian berduplikasi menjadi lebih dari 1, nggak ada. 1 huruf 1-1 ya. Kalau dalam bahasa matematikanya mungkin kita pernah ingat dulu istilah ya,
pemetaan ya. Jadi korespondensi satu-satu, satu huruf satu gitu. Kalau jawaban A 7 huruf, jawaban B 7 huruf, dan jawaban D 7 huruf, ini yang saya maksudkan tadi Kak. Ini yang saya maksudkan bahwasannya ya, menemukan, ya saya ulang Kak ya, ini yang saya maksudkan ya, ide ini ya, menemukan jawaban yang salah itu relatif lebih mudah. Kenapa? Karena jumlahnya banyak, sampai 4 Kak jawaban yang salah. Jadi menemukan sesuatu yang jumlahnya banyak tentu lebih mudah daripada menemukan sesuatu yang jumlahnya sedikit. Maka kita sudah tahu berarti konsepnya dia serasi. Dengan konsep keserasian ketika soalnya 6 huruf, maka codingnya juga 6 huruf. Nggak boleh jadi 7. Maka pilihan jawabannya sudah sangat terbatas. Tinggal 2 jawaban. Kalau enggak C, jawabannya E. Karena hanya C dan E saja yang hurufnya 6. Nah, ini kaidahnya ya. Nah, kaidah yang berikutnya ya, silahkan perhatikan keserasian berikutnya. Ya, keserasian berikutnya. Apa itu ya, keserasian berikutnya? Acuan yang diberikan oleh si pembuat soal menjadikan friend ya sebagai kunci untuk menemukan jawabannya. Ketika friend kemudian diterjemahkan menjadi HU M J T K. Nah, untuk konsep-konsep yang sifatnya unik seperti ini kembali Kak. Ya, kembali kepada sesuatu yang dianggap baku. Artinya semua orang tahu. Nggak bisa buat soal yang kemudian orang nggak paham, nggak bisa terima itu ya. Aturan huruf yang baku misalnya, di mana-mana kita terima bahwasannya huruf pertama itu A, kemudian B. Ini kesepakatan ini. Setelah A, B, C, D, E gitu ya. Kemudian F, G, H, I, J. Nah, usahakan membuatnya dalam pola 5 huruf ya, satu baris isinya 10. Ya, karena ada 2 kelompok 5, itu lebih mudah nanti untuk ngecek ya. Kemudian K, L, M, N, maaf ini jadi jauh-jauh ya. Saya ulang. K, L, M, N, O, berarti O-nya 15. P, Q, R, S, T ya. U, V, W, X, Y, Z. Nah, kakak tentu sudah sangat kenal pola ini. Nah, sekarang perhatikan Kak, ya. Keserasian ketika F, ya, kita tandain ya F ya, F. Nah, F ini, nah F ya, menjadi huruf pertama, maka pasangan F adalah H. Maka pasangan F adalah H. Atau bahasa sederhananya, ya bahasa sederhananya, ketika kita bisa lihat F sebagai huruf yang ke-6 pada susunan alfabet ya, maka H menjadi susunan yang ke-8. Kalau kita lihat R sebagai huruf yang ke-18, maka kita bisa melihat U sebagai huruf ke-21. Seakan-akan kita lihat polanya Kak, polanya. 6 menjadi 8 ada kelebihan 2 ya. 18 ke 21 ada kelebihan 3. Maka ini nanti aturannya akan kelebihannya 4. Ini kelebihannya 5. Ya, itu keteraturannya. Ini kelebihannya 6. Ini kelebihannya 7. Silahkan dicek. Misalnya D. Bukankah D itu adalah huruf yang keempat? Sementara K adalah huruf yang ke-11. Maka benar, 4 ke 11 tambahnya 7. N. Ya, N. N adalah huruf yang ke-14. Sementara T adalah huruf yang ke-20. Ditambahkan 6. E adalah huruf yang ke-5, sementara J adalah huruf yang ke-10. Penjumlahannya dengan angka 5. Sementara I huruf yang ke-9, sementara M huruf yang ke-13. Penjumlahannya 4. Ini temanya. Jika untuk candle, ya candle, lihat saja aturannya. Untuk huruf pertama kita tambahkan dengan 2. Artinya ketika C yang menjadi huruf pertama, maka huruf pertama untuk bayangannya adalah 2 huruf setelah C. 1, 2. Nah, huruf apa ini? E.
Maka jawabannya cukup, Kak. Tujuan akhir kita menjawab soal adalah menemukan jawaban. Ketika jawabannya bukan E, ya, bukan E, maka itu bukan jawaban yang kita pilih. Nah, cukup. Jawabannya berarti C. Jawabannya C. Nah, gitu, Kak. Jadi, ada keterampilan-keterampilan sederhana tadi ya, yang bisa kita latih ya. Tadi, Kak, menemukan jawaban itu terkadang ya lebih mudah dari menemukan jawaban yang pasti keliru, salah. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Sehingga dari rentetan jawaban yang awalnya banyak 5, maka kita bisa lebih fokus pada beberapa jawaban sisa saja. Dengan konsep ya secara umum, kakak-kakak sekalian ya, secara umum. Nah, mungkin saya perlu sampaikan sedikit ya. Ya, ini nanti ada videonya yang insya Allah kita share, Kak ya. Secara umum, Kak, ya, secara umum saya memperhatikan ya. Secara umum soal-soal sekarang gitu, Kak, ya. Soal-soal sekarang. Ya, soal-soal sekarang itu secara umum ya. Untuk yang hitung-hitungannya secara umum, untuk soal hitungannya secara umum ya. Si pembuat soal sudah merancang ya. Si pembuat soal telah merancang soalnya secara umum terbagi dalam 2 kelompok besar, Kak. Kelompok pertama ya, yaitu temanya menyamakan. Dan yang kedua temanya ya, bahasa sederhananya menyamakan dan ya menyelesaikan masalah. Ya, atau bahasa yang sering saya sampaikan ke anak-anak ya, ya melihat misteri ya. Melihat misteri. Itu tren soal akhir-akhir ini ya. Konsep menyamakan dan kemudian memecahkan masalah. Itu saja. Ya, yang hadir ya menyamakan ruas kiri ruas kanan atau menyamakan satu dengan yang lain. Yang kedua ya, memperhatikan atau membongkar masalah. Itu saja, Kak. Tren soal-soal sekarang. Ya, mungkin ya. Nanti insya Allah ada videonya, Kak ya. Ya, yang ini bisa kita rekam dan bisa kita share sekarang ya, insya Allah. Nah, sekarang soal berikutnya, Kak. Ya, soal berikutnya. Ini soal apa nih ya? Kok nggak nampak, Kak? Nah, ini Kak ya. Misalnya demikian juga ya, sebenarnya. Jadi perkembangan soal akhir-akhir ini ya, soalnya mengarah pada konsep menyamakan dan kemudian konsep memecahkan misteri ya. Menyamakan dan misteri. Misalnya ini. Sebuah kode menuliskan kata PLEADING ya, yang kemudian bisa diterjemahkan menjadi FMHCQMFB misalkan ya. Maka dengan cara yang sama ketika PLEADING berubah menjadi FMH dan seterusnya ini, Kak, apa kemudian perubahan yang bisa kita lakukan pada kata SHO ya, solder itu, Kak. Nah, misalnya ya. Jadi saya coba sampaikan lagi ya, misalnya ya. Jadi mesti ada sesuatu yang dianggap baku, Kak. Yang dianggap baku yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan sebagai awal dari pemecahan masalah ini. Misalnya, nah ini katanya. Ya. Kemudian terjemahannya menjadi ini misalnya. Nah, ini ya, ini terjemahannya. Nah, gini, Kak. Nah, misalnya. Nah, ketika PLEADING ya, kemudian diterjemahkan menjadi ini, kita lihat ada keserasian. Hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka dari 8 huruf yang kemudian akan dirubah, munculnya juga 8 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti tadi ya, temanya cocok ya. Masih temanya serasi. Ya, masih ada pola keserasian. Nah, jadi temanya masih tema yang serasi. Nah, bagaimana kemudian membangun keserasian ini? Ada
tolak ukurnya ya, ada dasar ukurnya. Ya, ada hal yang dianggap baku. Kembali hal yang dianggap baku tadi akan menjadi ya pijakan landasan kita dalam mengerjakan soalnya. Berarti kembali aturannya A, B, C, D, E itu. Nah, yang dianggap baku karena dia temanya berurutan. Nah, A, B, C, D, E sampai J ya. Kemudian K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Ini baku nih. Kita kemudian tidak bisa menggunakan sesuatu yang bisa diterima ya tanpa kemudian ada informasi yang baru. Kalau nggak ada informasi berarti kembali kepada kaidah awal. Serasi A sampai Z. Ya. Nah, harapannya Kak, harapannya kita kemudian diminta untuk menerjemahkan masing-masing huruf berdasarkan urutannya. Maka P ya, P akan menempati urutan yang ke-16 ya. P16. Nah, kita tandain ya. P16. Kemudian L12 ya. Kemudian E5, kemudian A1 misalnya kan. Kemudian D4 ya, I9, 14, G-nya 7. Nah, ini ya. Ini pemecahan kodenya, tapi masih tahap 1 ya, hanya menerjemahkan secara biasa saja. Nah, sekarang kita terjemahkan F-nya, maka F menjadi 6 ya. M menjadi 13 ya. H menjadi 8, C menjadi 3, sementara Q ya, Q menjadi 17 ya, 17 ini 3, maaf ini 3 ya. M jadi 13 lagi, F jadi 6 lagi, sementara B-nya jadi 2. Nah, menemukan pola angka-angka ini tidak serta-merta kemudian kita bisa menyelesaikan jawabannya, belum tentu, Kak. Kita masih tadi ya melihat sisi keserasian apa yang menyebabkan si pembuat soal menganggap pola ini menjadi teratur, ada polanya. Berarti ada keserasian lain ini, Kak. Ya, ada keserasian lain. Nah, kadang-kadang si pembuat soal itu ya kemudian membuat tema-tema yang dia anggap itu keteraturan. Misalnya begini, Kak, misalnya. Ya. Ini sangat berpulang pada kreativitas si pembuat soal misalnya, Kak. Misalnya ini ya. Ketika muncul angka pertamanya 16, maka kita lihat ada keserasian 16 dan 17. Keserasiannya apa? Tambah 1. Ya. Nah, tidak hanya 16 dan 17 yang bertambah 1, perhatikan Kak. Nggak cuma ini, Kak. Nggak cuma ini. 12 juga dengan 13 tambah 1. 5 dengan 6 juga tambah 1. 1 dengan 2 juga tambah 1. Nah, ini yang kemudian si pembuat soal menganggap ini sebagai sebuah keteraturan yang layak kemudian ditampilkan sebagai soal. Teratur. Tambah-tambah 1. 12 tambah 1, 13, 5 tambah 1, 6, 1, 2. Nah, ini yang kemudian diharapkan kita sebagai pembuat orang yang kemudian mengerjakan soal ini dapat menemukan pola-pola ini, Kak. Kalau tadi keserasiannya dengan angka 1 ya, tambah 1 maksudnya, maka mungkin pola tambah 1 ini, angka 1 ini masih digunakan pada pola huruf-huruf sisa. Nah, sekarang perhatikan, Kak. Ya, polanya kemudian angka 7 dengan 6 hubungannya juga 1, tapi statusnya kurang 1, Kak. Kurang 1. 7 dengan 6 ya, berarti 14 dengan 13. Ya, berarti 14 dengan 13. 14-nya dengan 13. 9 dengan 8. 4 dengan 3, Kak. Nah, ini yang kemudian menjadikan soal ini menjadi soal yang misteri tadi. Kita temukan polanya. Sudah ada kesamaannya. Maka tugas kita berikutnya, Kak, tadi ya. Setelah kita melihat polanya misteri, tugas kita menyamakan antara apa? Antara contoh yang diberikan dengan apa yang ditanyakan. Nah, misalnya huruf ke-8 pada codingnya, ya, huruf 8 pada terjemahannya, B ini ya, itu bersumber dari huruf keempat pada kata yang ditanyakan atau kata yang dicontohkan. Huruf keempat akan menjadi penentu siapa huruf yang ke-8. Misalnya ini, Kak. Shoulder, huruf keempatnya adalah U.
Nah, sekarang berarti huruf ke 8 pada jawabannya mengikuti aturan huruf keempatnya. 1 ke 2. 1 huruf setelah U. Setelah U, mana U? Nah, ini ya U. Nah, setelah U ada huruf V. Maka ciri-ciri jawabannya Kak punya huruf terakhir V. Itu namanya kesamaan. Cuma 2 temanya Kak. Ya, setelah kita tahu misterinya, kita samakan itu saja. Temanya menyamakan misteri gitu Kak. Setelah kita lihat huruf pertamanya V, Kakak jangan sampai membuang-buang waktu dalam menyelesaikan masalah ini ya. Huruf terakhirnya maksud saya V ya. Nggak usah buang-buang waktu Kak. Antara jawaban A dan B mirip banyak Kak. TIP itu mirip. Sama kan? Maka jangan gunakan itu Kak. Cukup gunakan salah satu dari keempat huruf pertamanya. Paling enak pakai ujung yang pertama. Ya, huruf pertamanya. Nah, berdasarkan konsep tadi, bukankah huruf pertama pada penerjemahan codingnya berasal dari huruf terakhir pada kata yang dijadikan contoh? G, kemudian F ya. 1 huruf sebelum G, F. Maka 1 huruf sebelum R. Perhatikan, karena R menjadi huruf terakhirnya. Cukup gitu aja, Kak. 1 huruf sebelum R. Mana nih sebelum R? Huruf apa? Q. Q. Maka jawabannya harus punya huruf depan Q. Dan itu hanya sempurna ya didapatkan pada jawaban B. Sementara sisanya nggak perlu lagi. Ya. Karena tadi ya, setelah kita temukan jawabannya, maka kebutuhan kita selesai. Kebutuhan kita hanya menjawab soal. Ya, kebutuhan kita hanya menjawab soal. Ketika sudah dapat soal jawabannya sudah ya. Karena pola yang lain hanya kemudian tinggal mengikuti saja. Jadi saya ulangi lagi ya, tren soal-soal ke depan Kak, salah satu tren soal baru adalah tadi ya, menyamakan dan melihat misteri, menyelesaikan masalah. Selesaikan masalah, kemudian diikutkan contohnya disamakan. Hanya 2 tema ini yang kemudian saya rasakan Kak sebagai 2 tema yang paling sering muncul di soal-soal terbaru. Menyamakan dan misteri ya, menyamakan dan misteri ya. Nah, jadi kalau untuk huruf kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuhnya silahkan dicoba pun boleh ya. Tapi untuk idealnya untuk menjawab soal nggak perlu kemudian diuraikan. Cukup ya. Cukup faktor penentu saja supaya kita dapat jawabannya itu sudah cukup. Paham Kak? Paham. Ya, alhamdulillah ya. Paham Pak. Baik, ya. Sekarang saya tampilkan soal berikutnya ya. Misalnya karena apalagi misalnya ini apa nih? Nah, kayak gini juga. Ya, kayak gini juga ya. Menyamakan, Kak. Tinggal menyamakan. Boleh salah satu Kakak baca soalnya sebentar, Kak? Silakan, siapa aja boleh baca soalnya sedikit. Baik Kak Fatma, Kak Ima, Kak Syifa, siapa? Salah satu saja. Atau saya aja, Kak ya. Oh, Kak Ima, silakan, Kak. Siapa? Ya, Nak. Berikut ini adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan. Iya. Gemolinea berarti baju cerah. Gerimutu berarti kartu laporan. Iya. Gilomeri berarti laporan cuaca. Iya. Kata apakah yang mungkin berarti cuaca cerah? Ya, temanya gitu, Kak. Ya, menyamakan ya. Temanya menyamakan dan kemudian ya sedikit melihat apa yang bisa dijadikan solusi, Kak. Misalnya menyamakan. Ketika yang diangkat adalah kata cuaca cerah, Kak. Cuaca cerah, ya. Maka ya, ini ya, maka yang diperhatikan adalah bentuk kata cuaca cerah. Tentu pada cuaca cerah tuh nggak ada kartu laporan ya. Jadi nggak ada kata yang bisa kemudian menjadi irisan dari kartu laporan. Berarti tidak ada muncul kata Gary dan Mitu, itu konsekuensinya, Kak. Nggak ada. Ya. Kenapa nggak ada? Kan Gary Mitu kartu laporan. Berarti kalau cuaca cerah yang tidak punya irisan dengan kartu laporan, maka nggak ada irisannya dengan Gary Mitu. Itu sebuah tanda kita nggak bisa memilih jawaban yang ada mitunya. Nah, bukan. Ya. Bukan juga Gary, nah juga dibuang kan gitu ya.
Suka juga Gary. Nah, juga dibuang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tadi ya, temanya menyamakan. Ya, temanya menyamakan. Apa yang sama dari dua kata ini, Kak? Misalnya, kita pilih ya. Apa yang sama dari kartu laporan? Nah, perhatikannya. Kartu laporan dan laporan cuaca. Ya, tentu jawabannya yang sama adalah laporan. Nah, sama-sama ada laporan, kan? Menyamakan itu namanya. Sama. Gary Mitu dan Gilo Gary apa yang sama? Gary, Kak. Gary. Berarti konsepnya Gary lah yang artinya laporan. Ya. Gary yang artinya laporan. Sehingga sisanya Gilo artinya cuaca. Ya, Gilo artinya cuaca. Ya, jadi Gilo artinya cuaca. Nah, ini ya. Ini artinya cuaca. Tapi di sini jadi bukan O ya, jadi A. Nah, ini. Gitu ya. Nah, sementara ketika kita tahu bahwasannya ada satu kata yang sudah kita pastikan ya pasangan kesamaannya, yaitu gila atau gilo, artinya cuaca. Nah, ini sama cuaca ya. Pertanyaannya, tinggal satu kata lagi yang belum diuraikan, cerah. Pada kata di atas ada baju cerah, ada kata cerah. Ada kata cerah. Ya. Di mana kata cerah itu berasal dari kemungkinannya dari kata gemo dan linia. Yang mana yang sama? Jawabannya sisanya tadi. Nggak ada linia pada jawaban sisa. Nggak ada linia ya. Yang ada apa? Gemo. Maka pilihannya yang bisa disamakan cerah itu gemo, bukan geme. Nah, maka jawaban yang benar hanya opsi jawaban A gitu, Kak. Jadi temanya tadi ya, menyamakan. Menyamakan. Yang bisa disamakan ya, maka dia akan menjadi kemudian sesuatu yang bisa disimpulkan. Ya, temanya menyamakan. Menjadi sebuah hal yang bisa kita simpulkan. Nah, kasus ini Kak bisa kita contohkan lagi. Ini tentu kakak mahir sekali ini ya. Misalnya ya kesamaan ya masih menyamakan ya. Temanya sebagian besar adalah tema menyamakan. Sekarang kita bandingkan dengan contoh berikutnya Kak. Lihat yang sama. Nah, lihat yang sama seperti ini Kak. Berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dalam bahasa buatan. Morpir kuat ya, morpir kuat rumah burung. Bel morpir. Nah, ini ada kata-kata yang sama Kak. Morpir. Morpir. Nah, morpir. Ini kata-kata sama ini. Morpir kan? Nah, apa yang sama dari kata yang kemudian menjadi makna dari morpir kuat dan bel morpir? Yang sama adalah burung. Morpir kuat artinya rumah burung. Sementara bel morpir artinya burung biru. Berarti ada kesamaan pada burung. Sehingga kesimpulannya, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya morpir dalam bahasa buatan ini artinya burung. Dengan demikian, kalau morpir berarti burung, Kak, morpir berarti burung, maka sisanya kuat artinya rumah. Ya, kuat artinya rumah. Maka ketika pertanyaannya pagar rumah, maka jawabannya punya ciri-ciri memuat kuat. Ada kuatnya Kak, ada kuatnya, ada kuat. Kesimpulannya apa? Jawaban tanpa kuat adalah jawaban yang salah, gitu kan? Salah. Nah, sekarang perhatikan. Ketika Kakak sudah dapatkan konsep bahwasanya morpir itu artinya burung, lihat kemudian keserasian. Ada keserasiannya. Jika pada bahasa buatannya morpir diletakkan sebagai ya kata yang pertama, justru terjemahannya pada kata yang kedua. Ya, jadi kalau depan, pasangannya di belakang. Kalau yang kuat di belakang, maka pasangannya jadi depan ya. Di depan ya. Jadi morpir kuat, justru kuatnya dulu yang diterjemahkan. Rumah burung. Sementara kalau pagar rumah, ya, pagar rumahnya di belakang, maka maknanya apa? Kuatnya di depan. Kuatnya di depan. Itu namanya Kak keserasian. Itu namanya keserasian. Nah, itu yang namanya keserasian. Ya, itu namanya keserasian. Maka jawabannya nggak perlu bertele-tele, Kak. Nggak perlu panjang-panjang. Lihat ya. Mana yang punya keserasian. Atau bahasa lainnya ya.
mana yang memiliki kesamaan. Nah, dari tema-tema seperti ini, Kak ya, kita semakin fokus bahwasanya ketika kita belajar untuk mengerjakan sebuah soal, apapun bentuk soalnya, Kak, sampai soal hitungan sekalipun, temanya sebenarnya kita kembali pada tema ya, bagaimana cara memilih jawaban yang baik. Bagaimana bentuknya, apakah itu dicari atau apakah itu kemudian diperiksa, itu butuh kemudian Kak latihan dan keterampilan Kak ya, sering-sering misalnya. Baik ya, mungkin untuk hari ini ya, itu yang bisa kami hantarkan. Nah, insya Allah hasilnya ini akan kami rekam dan segera akan kami share ke Kak ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf Kak ya, karena keterbatasan apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Kak. Ya, Kak.